قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, rahimakunallah. Ya, jika kajian sudah mulai, mohon diskusinya pending dulu ya. Apalagi di awal tadi saya telah membacakan beberapa ayat yang diacuhkan, dan ini adalah bentuk pelanggaran di rumah Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla: wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan jika diperdengarkan kepada kalian Al-Qur'an, maka simak baik-baik dan diam. Ini kata Allah, agar kalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau misalnya dai manapun, bukan saya saja, siapapun, kalau misalnya diperdengarkan padanya mulai kajian yang di dalamnya nanti akan ada ayat Al-Quran, maka jika tetap diskusi dan tidak menyimak ayat tersebut walaupun tidak faham maknanya, maka ini adalah bentuk pelanggaran syariat, ya, bentuk pelanggaran terhadap perintah Allah. Ya, jika diperdengarkan kepada kalian Al-Quran, maka istami'u lahu, istima' yaitu menyimak untuknya, wa ansitu dan insat yaitu diam. Ya, selain itu pula ya umat sekalian, belum tentu orang yang kita ajak bicara itu sebenarnya tuh pengen juga diajak bicara pas kajian. Bisa jadi dia sebenarnya nggak mau diajak ngobrol, tapi sungkan juga mau nyetop gitu. Jadi sama-sama, biar sama-sama enak, maka yuk kita simak aja dulu kajian ini. Nanti insyaallah habis kajian masih ada ratusan jam untuk bisa berdiskusi ya. Jadi nanti dulu dah ya, gitu ya Ummahat ya. Ummahat jangan marah ya Ummahat ya. Enggak marah kan sama saya? Masya Allah, alhamdulillah. Paling mengkhawatirkan bagi seorang ustadz itu ketika jemaah Ummahat itu sudah marah sama ustadznya ya, karena lebih mengerikan ya. Baik ya Ummahat dan bapak-bapak dan ummahat sekalian, ada poin kelima dari KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Yang dimaksud di sini yaitu at-tasyaddud, sikap ekstrim dalam berumah tangga yang merupakan pelanggaran. Memang kitab ini judul aslinya adalah Al-Unuf Al-Usari, yaitu kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga. Kalau sebelumnya kan permasalahan yang kita angkat yaitu masalah mengacuhkan istri di luar tempat tidur, di luar rumah. Sekarang masalah tidak menggauli istri, tidak bermuasyarah atau tidak menggauli istri, yang itu merupakan salah satu problematika nafkah batin.
Salah satu problematika nafkah batin yang juga banyak banyak ummahat yang Allah uji dalam konteks ini. Dan banyak juga para bapak yang sebenarnya mampu untuk menggauli, namun Allah Ta'ala uji dengan masalah ini. Taib di antara dikatakan di sini, di antara bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi antara suami istri adalah menghalangi istri untuk memperoleh hak muasyarah. Apa itu hak muasyarah? Yaitu hak memenuhi hubungan seksual dan kebutuhan biologisnya yang telah Allah ciptakan padanya. Itu namanya hak muasyarah. Kan kata Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka, yaitu para istri, dengan cara yang baik. Maka hak muasyarah itu hak memenuhi hubungan seksual atau kebutuhan biologis yang telah Allah ciptakan padanya. Jadi masih normal ini dua-duanya. Sehingga ketika hak ini tidak dipenuhi, ini membuat perempuan rentan mendapatkan fitnah dalam agamanya, dalam beragama. Mudah mendapatkan fitnah, mudah tertarik pada yang lain dan tergoda pada yang lain untuk perempuan, dan menyebabkannya mengalami berbagai kesulitan dan kesusahan. Iya, kesulitan berpikir, kesusahan berpikir jernih kadang-kadang disebabkan tidak mendapatkan hak ini, dan kemudian berspekulasi begini begitu, jangan-jangan suami saya begini begitu, jangan-jangan saya kurang menarik, jangan-jangan dan seterusnya. Maka bayangan-bayangan pikiran tersebut akan mengganggu kehidupannya, mengganggu sholatnya, mengganggu masaknya, dan seterusnya. Jadi ternyata dalam Islam hal seperti ini dipelajari, dipertimbangkan. Kalau di agama lain kita bicara hal-hal seperti ini dianggap tabu. Ngapain sih bicara tentang masalah seperti ini? Ini kan masalah rahasia rumah tangga. Betul, rahasia rumah tangga dari segi kejadiannya, tetapi dari segi ilmunya ini ilmu syar'i, yang mana bermuasyarah kepada istri dengan baik itu kewajiban yang Allah perintahkan, dan juga termasuk sedekah yang lebih afdal daripada Anda sedekah di luar, yaitu sedekah dalam artian membantu fakir miskin, ya, membantu donasi apa ini itu, membangun ini membangun itu. Ternyata menafkahi istri itu lebih diunggulkan, baik nafkah batin maupun nafkah zahir. Nah, jadi sangat-sangat penting hal ini, dan saya tidak bermaksud untuk mendikte, tentu saja bapak-bapak dan ibu-ibu yang jauh lebih awal dibandingkan saya dalam masalah ini, tetapi kita menaikkan firman Allah, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, dan juga firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini merupakan bentuk ta'awun, yaitu saling menasihati. Dikatakan oleh penulis, salah satu tujuan utama sebuah pernikahan menurut syariat adalah untuk memenuhi desakan kebutuhan biologis istri yang normal dan menjaga serta membentengi kehormatannya. Ini penting sekali prinsip ini. Salah satu tujuan utama pernikahan itu apa? Ya, sungguh tujuan utama pernikahan bukan megah-megahan, bukan gengsi, itu bukan tujuan. Kalau tujuannya itu, maka repot ke depannya. Maka wajar kalau misalnya sebagian dari orang yang tajir atau artis-artis enggak lama, enggak langgeng kehidupan berumah tangganya, karena tujuan utama mereka berkali-kali adalah gengsi, prestige, dan seterusnya, dan suka meliput keromantisan mereka. Jangan percaya dengan liputan-liputan romantisme para artis, selebgram atau YouTuber ternama. Kalau kita follow itu kita lihat mereka tuh berakting sebenarnya. Nggak tahu di balik layar, di balik kamera mereka ngapain, kita nggak tahu.
menampakkan romantisnya di publik, kemudian dengan itu mereka mendulang duit darinya karena viewersnya banyak. Karena masih banyak masyarakat kita itu lebih kepo dengan rumah tangga orang dan tidak melihat robeknya pakaian sendiri, sehingga lebih suka untuk melihat-lihat dan juga membincangkan rumah tangga orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Nah, tujuan utama pernikahan hakikatnya adalah, diantaranya adalah untuk memenuhi desakan kebutuhan biologis. Itu beneran tujuannya itu. Untuk memenuhi desakan, karena kebutuhan biologis itu mendesak, daruri artinya, darurat bagi orang yang masih Allah rezekikan normal. Ini bukan berarti mengejek orang yang maaf impoten dan semisalnya. Tapi umumnya pria, umumnya wanita normal memiliki interest seksual. Ya. Dan kecondongan atau orientasi seksual yang tepat itu terhormat. Sebaliknya, orientasi atau kecondongan seksual yang menyimpang itu tidak terhormat. Makanya di sini katakan, pertama memenuhi desakan kebutuhan biologis. Dua, menjaga serta membentengi kehormatan istri, perempuan maksudnya. Menikah itu sebenarnya merupakan bentuk penghormatan terhadap perempuan. Ya. Pernikahan merupakan bentuk penghormatan terhadap perempuan. Dan di dalamnya nanti ada pemenuhan kebutuhan biologis seksual. Makanya jika seorang laki-laki mendapatkan istrinya ternyata tidak bisa memenuhi hasrat biologisnya, seksualnya, laki-laki itu, maka laki-laki itu beri pilihan menceraikannya atau menetapkannya. Ya. Misalnya perempuan ini punya penyakit, maaf, di kemaluannya yang membuat suaminya tidak bisa untuk menikmati di bagian itu. Ini termasuk yang paling vital atau inti dalam masalah seksual. Ketika hal ini ternyata hak pemenuhan hasrat seksual suami tidak terwujud karena ada penyakit atau karena keengganan istri, maka ada pilihan buat dia, imma lanjut pernikahan dan suami sabar atau mungkin nikah lagi, atau yang kedua ceraikan dia. Jadi boleh menceraikan istri yang sudah tidak mampu memenuhi hasrat biologis. Itu merupakan alasan yang diperbolehkan dalam cerai atau talak. Dan tujuan pernikahan adalah menjaga serta membentengi kehormatan perempuan. Ya, membentengi kehormatan perempuan. Dari yang ana lihat ya para ikhwah sekalian, terutama bapak-bapak kita nih, di antara bentuk melecehkan kehormatan perempuan adalah dengan menjadikan para janda sebagai omongan, julukan, obrolan saja. Itu sebenarnya pada hakikatnya itulah kekonyolan. Imma memang antum berniat padanya dan silahkan lanjutkan, imma antum diam. Itu begitu seharusnya seorang laki-laki ya. Karena dengan membicarakan, ya, mengupas, menertawakan atau menganggap rendah dan seterusnya dari lafal-lafal yang merendahkan, jika itu terus dilakukan, maka ini sebenarnya tidak membentengi kehormatan, melainkan sebaliknya mencederai kehormatan. Jadi itu tujuan pernikahan, menjaga dan membentengi kehormatan perempuan. Namun jika cara halal untuk memenuhi kebutuhan tersebut telah ditutup, bahkan cara mudah pun disumbat, maka boleh jadi seorang istri akan melirik hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Jadi nggak betah lagi dengan suaminya. Ini mungkin karena suaminya safar terlalu lama, baik karena pekerjaan atau hal lainnya, atau tidak safar namun
beda kamar tidurnya dan nggak pernah menyentuh istrinya di malam hari, atau sekamar namun beda kasur, atau sekasur namun beda alam. Ya, nah seperti ini maksudnya alamnya suami, alam game, alamnya istri, alam YouTube. Khalas, ini nggak terjadi apa-apa ini. Ya, kalau seperti ini berarti kan afwan kurang sehat rumah tangga seperti ini. Ya, mohon maaf kalau memang terjadi di antara kita hal seperti ini, maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla kebaikan untuk mampu memenuhi kebutuhan ini. Maka boleh jadi seorang istri akan memiliki hal-hal yang dapat membahayakan dirinya baik di masa sekarang maupun di masa depan. Sekiranya bukan karena keimanan yang bersemayam di hati para wanita salihah, niscaya telingamu telah mendengar berbagai keanehan dan matamu telah melihat berbagai keganjilan. Terutama maaf yang berjanda, bikr athayyib. Ya, karena ingin sebenarnya menikah lagi, ingin gitu loh. Ingin mempunyai pria, ingin punya pasangan, ingin mempunyai jodoh. Tidak enak sendiri, apalagi punya anak yang butuh nafkah. Harus pontang-panting. Betapa banyak janda-janda sekarang yang jualan di pasar dan semisalnya, atau online shop yang semisalnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan juga anaknya yang tidak ada yang menafkahinya. Maka cuman keimanan doang yang membentengi mereka untuk tidak berbuat yang tidak. Ya, jika sekiranya keimanan itu telah dicabut, maka mungkin sudah melacurkan diri atau semisal itu. Ya. Apabila sore tiba, Umar bin Al-Khattab mengambil kantung susunya kemudian berjalan mengelilingi Madinah. Ya, kalau udah sore tiba, sore di sini artinya sore di sini ya sore ya sebagaimana kita maklumi sore. Umar Al-Khattab mengambil kantung susunya kemudian berjalan mengelilingi Madinah. Ketika itu Umar Al-Khattab sebagai khalifah. Ketika malam tiba, ia pun melakukan ronda. Lihat khalifah ngeronda. Ya. Rondanya sendiri. Ya, rondanya sendiri. Maksudnya ronda di sini keliling kampung. Ya, melihat situasi. Ya. Ronda di zaman beliau radhiyallahu anhu sendiri dan itu khalifahnya, Masya Allah. Kalau ronda zaman sekarang, nggak bakal Pak RT, Pak Lurah, Pak Camat nggak mungkin ikut ronda, ya. Kecuali yang down to earth ya. Dan juga rondanya itu juga nggak sendiri ya, karena khurafatnya banyak, makanya nggak sendiri. Mau sendiri ntar, apalagi dekat kuburan, pasti ada kepikiran apa. Berdua aja kadang-kadang merinding ya. Pada di kampung-kampung, tapi Umar bin Khattab ngeronda itu seorang diri dan beliau khalifah posisinya, Masya Allah. Makanya kata Nabi SAW 7 golongan yang diberi naungan di surga nanti. Imam adil. Nomor pertama, imam adil, imam yang adil. Dan pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang betul-betul mengayomi bawahannya. Termasuk imam di sini, imam yaitu seorang bapak yang adil terhadap istri-istrinya atau terhadap anak-anaknya. Mengayomi, dan ini butuh apa? Butuh usaha dengan memperhatikan di setiap lini kehidupan istri-istri atau anak-anaknya. Baru bisa adil. Kalau cuek-cuekan nggak bakal bisa adil. Terhadap anak cuek, bodoh amat, nggak bakal bisa adil karena kita nggak tahu kebutuhan dan karakter mereka, kan gitu. Makanya merupakan suatu hal yang harus diperhatikan oleh siapapun dari kita yang bekerja secara dinas di luar pulau atau luar kota, bahkan luar negeri. Karena dikhawatirkan kita itu nggak ngerti update dan perkembangan dari anak-anak kita gitu, sehingga susah adil. Maka Umar bin Al-Khattab ini termasuk pemimpin yang betul-betul berusaha adil. Beliau ronda, tiba-tiba beliau melewati seorang perempuan di loteng rumahnya yang bertutur. Jadi ada perempuan di loteng rumah, di atap rumah. Tentu rumah zaman itu nggak seperti sekarang bagusnya. Ya, rumah zaman itu lotengnya atap udah kelas itu. Yang atas itu mungkin jerami-jerami atau pelepah kurma gitu kan, ditumpuk-tumpuk. Maka bertuturlah perempuan tersebut dengan syair, karena zaman itu masih zaman banyaknya penyair dan biasa orang mendendangkan syair dengan bahasa yang sangat bagus. Artinya begini, malam ini terasa amat panjang
dan sisinya semakin gelap. Apa artinya? Malam ini terasa amat panjang karena orang ini nggak bisa tidur, perempuan ini nggak bisa tidur. Kenapa malam minggu itu malam yang lebih panjang daripada malam lainnya ya kawan? Karena banyak begadang, makanya terasa lebih panjang. Coba tadi malam kira-kira panjang nggak? Enggak, pendek karena tidur. Tiba-tiba udah azan aja lah, cepat. Dan sisi malam itu terasa semakin gelap gitu. Artinya seperti malam ini masih aja terus gelap, masih panjang. Nggak ada fajar, nggak ada apa, nggak ada di sisinya di ujung ufuk sana tuh nggak ada pancaran sinar atau apa. Malam lama banget ini kayaknya. Dan aku tidak bisa tidur tanpa kekasih yang menjadi teman bercengkramaku. Jadi sejak zaman kapanpun dimanapun manusia normal ya seperti ini. Perempuan yang normal tidak bisa tidur tanpa kekasih yang menjadi teman bercengkramaku. Iya. Dari sendirian. Demi Allah yang tiada Rabb selain Dia, yang tiada berhak disembah melainkan Dia. Sekiranya bukan karena mengharap wajah Allah, niscaya semua sisi ranjang ini telah bergetar. Faham gak Pak? Demi Allah, sekiranya bukan karena mengharap wajah Allah, niscaya semua sisi ranjang ini telah bergetar. Pasti bapak-bapak paham lah. Ya, ibu-ibu ya, maksudnya paham kan ya? Maksudnya adalah sekiranya bukan karena takut pada Allah, niscaya saya sudah melakukan perzinahan di rumah ini gitu loh. Sudah melacurkan diri gitu. Namun perasaan takutku kepada Rabbku juga perasaan malu serta hormatku kepada suamiku telah melindungiku dari perbuatan yang menodai peraduannya. Ini menunjukkan dia punya suami, namun entah kemana suaminya. Faham gak di sini? Berarti dia bukan sendirian sebenarnya, bukan single, bukan non married, melainkan dia udah married dan statusnya sebagai istri dari seorang suami. Tapi karena qadarullah suaminya tidak seperti yang diharapkan, mungkin jarang pulang atau semisalnya, maka terjadilah berkatalah beliau seperti ini. Setelah mendengar ucapan wanita tersebut, Umar bertanya kepada orang-orang tentang suaminya, siapa suami perempuan itu? Akhirnya Umar memperoleh jawaban bahwa suaminya diutus bersama pasukan ini dan itu. Jadi suaminya ini adalah tentara, pasukan pemerintah, diutus ya, dia delegasi kemana gitu, dinas ya bahasa kita sekarang. Maka Umar pun segera mengutus seorang untuk menemui komandan pasukan tersebut. Oh ternyata ini istri komandan ya, agar membebaskan fulan dan fulan dari tugasnya, bebasin dulu tugasnya. Setelah itu Umar pulang menemui Hafsah. Siapa Hafsah? Ayo, Hafsah siapa ya Umar? Ibu-ibu sekalian, putrinya Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian bertanya Umar kepada Hafsah, "Wahai putriku, berapa lama seorang istri bisa bersabar ditinggal suaminya? Berapa lama?" Suara saya jelas ya, ikhwan? Jelas, jemaah? Taib. Wahai putriku, berapa lama seorang istri bisa bersabar ditinggal suaminya? Sekarang saya mau tanya ibu-ibu. Ya, karena ini zaman dulu kan. Nah, saya pengen yang zaman sekarang. Ibu-ibu, berapa lama menurut ummahat modern, ummahat zaman now? Ini kan ummahat zaman old, very old. Ayo, berapa lama? Sehari Ustaz udah kangen, berarti cinta banget itu, Masya Allah. Iya. Berapa lama ibu-ibu? Pokoknya Bu, kira-kira paling gak tahannya berapa lama ditinggal suami? Berapa lama terserah Ustaz, yang penting jangan nikah lagi pokoknya. Itu jawabannya. Nih, kalau jawaban dari Hafsah begini, 1 bulan bisa sabar, 2 bulan bisa sabar, atau 3 bulan mungkin bisa sabar, dan memasuki bulan keempat kesabarannya mulai hilang. Perempuan itu kalau udah kesabarannya mulai hilang tentang masalah suaminya atau tentang masalah biologis ya, itu pikiran udah mulai macam-macam, hati-hati gitu loh.
Ya. Apalagi di zaman ketika itu tidak ada komunikasi, nggak ada handphone. Nah sekarang kalau suami 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan nggak pulang-pulang, bulan keempat udah uring-uringan terus istri, memang sih duit ditransfer. Iya. Tetapi ya kalau bisa kalau bisa pemberi duit itu juga adalah gitu kan. Jangan cuma duitnya doang. Ya. Duit transfer. Tapi suaminya nggak datang. Dan kemudian kalau malam hari melihat WhatsApp-nya, loh dia online. Hah? Terus habis itu dia chat, "Assalamualaikum, Abi." Centang 2 masih abu-abu. Dan online terus. "Assalamualaikum, Abi, lagi chat sama siapa?" Terus ditelepon. Nah ini dia telepon, terus telepon langsung. Ternyata nggak diangkat. Ya. Kira-kira gimana perasaannya? Mulai suudzon kan? Walaupun boleh jadi itu suaminya lagi online, mungkin lagi apa tuh yang namanya di laptop itu? Bukan Zoom. Di laptopin, kok lupa lagi ya? Web. WhatsApp web ya. Mungkin lagi di laptopin kemudian ketiduran gitu misalnya suaminya. Atau mungkin sebenarnya dia lagi buka HP, buka WhatsApp tetapi ketiduran gitu. Jadi kebuka terus gitu. Walaupun yang ini kayaknya alasan doang deh kalau yang ini ya. Atau sebenarnya WhatsApp sekarang itu kalau misalnya kita buka WhatsApp, kemudian kita langsung bukan keluar dari WhatsApp melainkan langsung kita beralih ke aplikasi lainnya segera dengan pilihan fitur apa gitu, itu masih kelihatan online oleh pihak lawan. Ya. Jadi memang kalau supaya nggak kelihatan online langsung aja di exit gitu. Iya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan masih bisa sabar. Memasuki bulan keempat kesabaran mulai hilang. Nah, berdasarkan hal ini maka Umar bin Al-Khattab menetapkan batas tersebut sebagai masa lamanya bertugas sebagai seorang prajurit dalam pasukannya. Jadi nggak boleh lebih dari 3 bulan atau maksimal 4 bulan maksimal. Ini bukan perkataan Nabi SAW, tapi kata Nabi SAW, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Wajib atas kalian memegang sunnahku dan sunnahnya para khalifah, di antaranya Umar bin Khattab. Maka keputusan Umar ini harusnya juga kita pandang. Ya, per 4 bulan sekali maksimal, paling lama per 4 bulan sekali pulang dari dinas ke rumah. Ya. Itu nggak apa-apa insyaallah. Walaupun sebaiknya sih nggak seperti itu formatnya. Banyak orang Bandung, bapak-bapak Bandung kerja di Jakarta. Sampai ada istilah apa ya, lupa istilahnya tuh. Dia pulang Jumat sore dan balik ke Jakarta Ahad sore atau Ahad malam. Ya enggak? Banyak di kantor-kantor Jakarta kayak gitu, orang Bandung. Kalau Bekasi mah emang tiap hari pindah planet ya. Iya, tiap hari. Kalimalang itu udah penuh tuh, padat orang Bekasi hijrah ke Jakarta sementara. Nah, kayak yang seperti itu nggak apa-apa, bagus. Misalnya bisa mingguan, alhamdulillah. Berarti batasannya 4 bulan paling maksimal. Jangan lebih dari itu kecuali mungkin sakit atau COVID dan semisalnya. Tapi kalau bisa pulang, wajib pulang. Pulang untuk apa? Untuk memenuhi hasratnya. Memenuhi hasratnya. Kemudian pulang, ya barang seminggu, 2 minggu. Ya. Penuhilah, tunaikanlah kewajiban itu. Baik, kemudian seorang suami yang normal tidak memiliki alasan yang dapat dibenarkan untuk menghalangi istrinya memperoleh pemenuhan kebutuhan biologis dan menyalurkan libidonya. Jangan halang-halangi itu. Alasan apapun yang dikemukakannya dalam masalah ini tidak dapat diterima. Baik alasan tersebut disebabkan oleh pemahaman agama yang keliru atau karena alasan zuhud terhadap kenikmatan dunia, itu kata mereka. Ada laki-laki bilang, udah saya melakukan jima paling sebulan sekali aja lah. Kenapa? Zuhud. Ya, zuhud.
Apakah alasan ini benar alasan zuhud? Enggak. Ini bukan zuhud. Ya. Emang antumnya lemah syahwat, atau memang antum nggak suka sama istri antum, atau ada hal lain gitu. Ya. Wah, sebulan sekali, 2 bulan sekali, padahal setiap hari di sampingnya tidurnya. Nggak dia apa-apain itu, disentuh pun nggak. Bahkan kalau disentuh sekali langsung apa namanya, bertolak gitu. Marah enggak, tapi nggak dia apa-apain itu istrinya. Itu ada masalah, ada apa? Pasti bisa aja ada dosa, ada sesuatu. Yang ajaibnya ikhwan, ada yang nafkah batin istri tidak dipenuhi dan masih semerawut dan nggak dilakukan, masih belum menafkahi dalam masalah ini, tapi pengen punya istri lagi, pengen nikah lagi. Ini gimana? Antum satu aja antum masih berabe kayak gini, dua nanti nganggur dua-duanya gimana? Mau diapain terus? Ya? Kecuali kalau memang istri yang pertama yang masih ada ini punya penyakit di kemaluannya atau misalnya, atau punya aib yang membuat antum jijik terhadapnya, atau memang antum sudah tidak suka padanya, maka mungkin ya cari yang kedua untuk bisa menunaikan hasrat. Tapi kalau penyebabnya adalah lemah syahwat, atau penyebabnya adalah ada saluran lain yang ilegal, maka ini nggak layak untuk dapat lagi. Begitu. Taib, kemudian atau karena alasan menghukum istrinya guna mendidiknya. Ini juga alasan yang tidak baik. Memang ada wahjuruhunna fil madaji', yaitu mengasingkan istri. Tapi mengasingkan itu kalaupun ia mengasingkan, ada kalimat Nabi SAW, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mencueki saudaranya di atas 3 hari. Kalau bisa jangan lebih dari 3 hari. Habis itu baikan lagi, cepet-cepetlah baikan. Jangan dipendam abadi selamanya, pokoknya aku nggak bakal lupa sama semua aibmu ini. Sampai tua bakal aku ingat. Enggak seperti itu rumah tangga yang baik. Dan menghukum istri guna mendidiknya dengan mengasingkannya dari haknya untuk mendapatkan hak nafkah batin, ini suatu kebatilan. Ini suatu kebatilan. Ya, kecuali mungkin kalau misalnya tadi karena nusyuz, karena membangkang istri ini, maka tidak antum nafkahi, maka itu enggak apa-apa. Dan masih terus membangkang, udah dinasihati membangkang, antum sampai sebulan enggak antum apa-apain, itu enggak apa-apa, karena ada alasan syar'i, yaitu membangkangnya dia. Bahkan antum ceraikan pun enggak apa-apa, karena membangkangnya dia dalam hal yang ma'ruf. Taib, atau karena alasan meninggalkannya dalam waktu yang lama untuk mencari rezeki, dinas, kerja di luar kota atau bahkan di luar negeri. Ya. Jadi TK apa? TKI ya, bukan TKW, kalau TKW perempuan. Gimana itu? Ya, karena alasan apa? Mencari rezeki. Kemarin ketika umrah, ada bulan bulan Syawal, Anda ketemu seorang mutawif. Tahu mutawif nggak cuma? Mutawif itu pembimbing umrah tapi versi yang memang stay di Makkah Madinah, maksudnya dari situ. Kan ada ustaz pembimbing dari Indonesia gitu kan. Anda sebagai ustaz pembimbing, nanti pas kita di sana bareng-bareng, nanti jemaah juga ada fasilitas mutawifnya juga, mutawif sama ustaz juga gitu. Karena kalau satu ustadz khawatirnya nggak cukup, jadi 2 ustadz yang memang stay di sana yang ngelobi-lobi harga dan semisalnya, dan ustadz pembimbing dari Indonesia. Mutawif juga ustadz kita, ustadz orang Indonesia juga. Ya. Ketika salah satu mutawif kita ngobrol di kamar Anda, kemudian Anda sekamar sama mutawif itu, tiba-tiba ada mutawif lain dan masya Allah ternyata beliau punya istri jumlahnya 3. Istri jumlahnya 3 butir gitu kan. Kemudian kenapa? Dan kemudian itu kata teman kita ini, ustaz satu lagi ini, masya Allah beliau ini masya Allah udah 3 istrinya. Satu di Arab ya, tapi orang Indonesia bukan orang Arab.
Karena wajahnya beliau ini nggak cocok untuk bersanding sama perempuan Arab ya. Tahunya terlalu jauh ya. Iya, karena wajahnya Sulawesi pedalaman gitu. Jadi kalau ketemu sama Arab jadi kayaknya antum pakai apa kok bisa dapat ini gitu. Nanti takutnya orang suudzon. Indonesia orang kita. Terus istri kedua, ya istri kedua di Indonesia, istri ketiga di Indonesia. Anda berpikir, Anda nggak mau protes karena beliau seorang ustadz, beliau mungkin lebih afqah, lebih faqih daripada Anda. Tapi di sini pertanyaan Anda yang terngiang terus, orang yang seperti ini, ya, dengan jarak interlokal gini ya, internasional gini, satu di Arab, satu di sini, bagaimana memenuhi nafkah batinnya, gitu loh. Sementara itu merupakan kewajiban wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ini kisah yang waqi', ya. Dan memang anggaplah perempuannya istri-istrinya ridha. Bahkan satu istri kalau di Kalimantan, satunya di daerah Sunda, di Jawa Barat. Itu gimana coba? Satu di Saudi, satu Kalimantan, satu Sunda. Mungkin kita yang belum mengalami ini gimana caranya gitu loh. Apakah pakai on kinton atau pakai apa kok bisa? Nanti gimana caranya? Ya, tapi beliau enjoy aja, Masya Allah. Mungkin manajemennya sangat bagus. Tapi ada yang membuat mungkin para istri itu ridha. Apa coba? Fulus yang ngalir. Iya, sebagai pengganti. Mungkin kalau istri-istri ini ridha, mungkin mudah-mudahan nggak apa-apa, mungkin ya, Insya Allah. Karena kan yang terpenting mereka ridha atau enggak gitu loh. Tidak disalurkan libidonya gitu loh. Tidak disalurkan syahwatnya. Yang penting fulus ngalir udah tersembuhkan. Iya, bisa itu, mungkin bisa. Tetapi apakah semua perempuan bisa begitu? Enggak. Itu jawaban paling jujur. Enggak. Beneran. Enggak semua perempuan. Ada perempuan yang Masya Allah, yang Allah Ta'ala berikan karunia mempunyai syahwat yang tinggi bahkan. Ya, ini enggak bisa digituin. Atau normal tapi karena kangen sama suaminya. Atau sok-sok ridho padahal punya yang lain gitu. Nah ini kita nggak tahu. Bukan seperti suudzon, tapi khawatir seperti itu. Artinya jarak yang begitu jauh. Pulang kapan? Setahun sekali. Allahul musta'an. Setahun sekali. Sementara Rasulullah SAW punya istri yang ketika itu 9 misalnya, digilir malamnya. Dan kalau ada yang menghibahkan seperti Saudah, menghibahkan malamnya kepada Aisyah radhiyallahu anha, itu harus dengan kerelaan dari Saudah sendiri, bukan pemaksaan oleh Rasulullah SAW. Iya. Ya. Ya Allah alam itu gimana. Dan sementara yang wajib dalam pembagian malam, siangnya karena kerja ya tidak sampai kewajiban tapi mustahab dianjurkan. Malam wajib dan itu dihitung, dicatat dalam catatan amal gitu loh jemaah. Ana mau bilang kayak gitu ke beliau tapi beliau ya tentu anak kalah telak nantinya. Antum satu aja ketika itu ya. Maka Anda berpikir bagaimana caranya beliau untuk berbuat adil dalam malam ini? Ataukah bisa secara online ya gitu? Atau bagaimana? Nah itu Allah. Mau nanyain gitu takutnya tersinggung beliau. Ya. Jadi menyalurkan hal seperti itu ya penting ya. Yang tadi dikhawatirkan, khawatir terfitnahlah perempuan itu karena udah lama suaminya nggak pulang, atau obrolan tetangga. Nah itu tuh juga sangat menyakitkan. Mana suaminya? Kemana suaminya? Nah, jadi desas-desus akhirnya. Padahal suami pembimbing umroh gitu loh. Ya, bodo amat kata dia. Yang penting transferan tiap sepekan ngalir. Nah gitu. Ya salam. Ya. Jadi perlu pertimbangan yang besar ya. Kemudian alasan apapun yang dikemukakan dalam kemudian meninggalkannya dalam waktu yang lama untuk mencari rezeki, itu ada yang banyak seperti itu. Tanpa darurat kok melakukan hal seperti itu. Padahal sang istri tidak bisa mengamankan dirinya dari fitnah. Dan ada dugaan kuat bahwa ia tidak akan mampu bersabar menanti suaminya atau berbagai alasan lainnya. Makanya ummahat yang suaminya tidak dinas jauh-jauh itu bersyukur ya. Bersyukur. Mendapatkan suami yang dinasnya enggak jauh.
paling dinasnya Jabodetabek gitu, atau kerja harian gitu. Bersyukur karena ntar maghrib juga pulang. Tapi justru yang kayak gitu kadang-kadang nggak bersyukur. Suami pulang, istri berantakan, rumah berantakan. Ya, kemudian dibandingkan dengan yang suaminya dinas per minggu misalnya baru pulang, itu malah lebih mengapresiasi, merasa suaminya itu begitu precious gitu, begitu berharga, begitu valuable gitu loh. Masya Allah, Mas, Masya Allah, kapan baliknya Mas? Iya nanti hari Sabtu. Jam berapa biar aku siap-siap? Tuh kan enak suami itu kayak gitu dia. Ya nggak Pak? Kalau di WhatsApp sama istri, jam berapa Pak? Pulang jam berapa Mas? Gitu, Bang gitu. Nanti jam sekian. Oh ya aku siapin ini ya. Pokoknya aku akan mempersiapkan yang terbaik kata istri itu. Masya Allah. Makanan iya, pakaian iya, pokoknya the best lah. Tinggal nanti asik dah pokoknya di rumah gitu. Itu laki-laki seneng kan? Daripada diteror sama istrinya. Di mana Mas? Lagi ngapain? Awas ya kalau pulang malam-malam. Wah ini udah. Ya seperti kesian. Makanya di antara kenyataan yang paling membuat anak kesian adalah di antara jemaah murid anak, di antaranya sudah agak tua, jenggotan putih, baru ke rumah anak malam-malam aja, itu langsung diteror sama suaminya, ditelepon. Di mana Pak? Gimana? Waduh, ini kesian ini, Masya Allah. Ini satu orang tapi seolah-olah 4. Ya. Kesian, miskin, ya. Maka kalau misalnya kemudian istrinya khawatir terjadi fitnah, kalau suaminya lama nggak di rumah, maka hendaklah islah dan diskusi lagi tentang pekerjaannya. Coba cari kerjaan yang membuat semua itu baik. Karena jangan demi harta, jangan mengejar nafkah yang dinafkahi itu nggak diurus. Ya maksudnya nggak diperhatikan. Ya. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As yang menuturkan Rasulullah SAW bersabda, "Hai Abdullah, aku mendapat kabar bahwa kamu berpuasa di siang hari dan mengerjakan sholat sunnah semalam suntuk." Ya. Siapa di antara kita kayak gitu? Bukankah itu orang soleh? Di siang hari puasa, semalaman sholat sunnah. Artinya nggak ada kesempatan untuk bercanda sama istri dan melakukan hubungan seksual. Maka Abdullah bin Amr al-As bilang, aku menjawab, benar wahai Rasulullah. Kayak saya kayak gitu track kehidupannya. Ya, siangnya apa? Puasa. Puasa nggak bisa, nggak boleh jima, batal. Dan malamnya full sholat sunnah semalam suntuk. Ya. Apa kata Nabi? Fala taf'al, jangan kayak gitu. Sum wa aftir, puasalah kamu tapi juga iftarlah kamu. Puasalah, maksudnya jangan setiap hari itu puasa. Sekali puasa pernahlah iftar, puasa iftar, atau bagaimana puasa Daud, puasa Kamis, puasa ini, puasa itu, tapi jangan setiap hari selalu. Wa qum wa nam, silahkan kamu mengerjakan qiyamul lail, salat malam, namun tidurlah. Fa inna li jasadika 'alaika haqqa, sesungguhnya tubuhmu itu punya hak. Ini lihat Islam tuh luar biasa jemaah. Ada enggak agama lainnya kayak gini? Tubuhmu punya hak. Ini kan kalimat sebenarnya mencakup banyak hal jemaah. Bukan hanya masalah tidur saja, hal-hal lain dari makanan. Ya. Yang punya riwayat kolesterol tentu masuk. Ya kan? Tahu kolesterol, terus dia ke masakan Padang, makan jerawan. Baru sedikit udah pusing. Aduh. Antum bilang ke dia, wa inna li jasadika 'alaika haqq. Ajib ya. Iya, jangan nyakitin tubuhmu. Wa inna li 'ainika 'alaika haqq. Sesungguhnya kedua matamu memiliki hak darimu. Hak untuk tidur, istirahat nih. Ya. Dan yang ketiga, wa inna li zaujika 'alaika haqqo, masyaallah. Rasulullah SAW melarang dan menyetop. Allah bilang, stop, jangan puasa terus setiap hari dan jangan qiyamul lail semalam suntuk. Melainkan berikan waktu.
Ada 3 hal. Tubuh, mata, wa inna li zaujika, dan pasangan. Istri maksudnya punya hak yang harus kamu tunaikan. 3 ini. Dan ternyata jemaah sekalian, stabilitas rumah tangga itu di 3 ini. Jasad yang sehat, kemudian mata yang terjaga, sehingga karena mata kalau terjaga, pikiran itu jernih gitu loh. Anak kadang-kadang kajian itu ngantuknya luar biasa Pak, apalagi kalau ngeliat jemaah tidur, apalagi depan anak, itu anak pengen berlomba juga dengan dia untuk tidur. Dan anak iri, kenapa hanya dia yang tidur, kenapa anak enggak gitu. Makanya kalau ada jemaah yang dekat-dekat sini tidur, misalnya depan yang tidur, anak tegur, jangan, antum kalau tidur di belakang aja deh, biar nggak terlalu kelihatan belatan gitu ke anak, karena itu berpengaruh. Udah gitu, jemaah depan, ya, anak lagi isi kajian, anak agak ngantuk, dia nguap, wah itu tantangannya luar biasa, karena anak bakal keikut dan gimana rasanya tuh, ya. Nah, karena capek, ngantuk, dan kadang-kadang pandangan mata mulai buram di kajian ini, udah mulai buram dan anak tidak sadar apa yang anak ucapkan. Tapi ajaibnya tetap nyambung dengan materi, anak nggak tahu kok bisa gitu. Itu berkali-kali. Iya. Sampai anak tanya berapa ikhwan, tadi anak ngantuk loh, anak tadi ketiduran loh pas kajian. Masa sih Ustaz? Kelihatan ngantuk sih Ustaz, tapi nyambung semua. Masya Allah. Ajaib. Ya, mudah-mudahan itu bukan dari setan ya. Anda mudah-mudahan, wallahu alam bagaimana kok bisa seperti itu. Tapi memang pikiran jadi mulai kusut, mulai stres. Ya. Kedua mata memiliki hak dan juga istri memiliki hak yang harus kamu penuhi. Ternyata sehatnya jasmani dan baiknya keterjagaan itu juga berpengaruh nanti untuk stabilitas hubungan muasyarah dengan istri. Ya begitu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia menuturkan, istrinya Utsman bin Maz'un, ingat bukan Utsman bin Affan ya, Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu datang menemui Aisyah dalam keadaan lusuh. Ingat, yang dalam keadaan lusuh ini istrinya Utsman bin Maz'un, bukan Aisyahnya radhiyallahu anha. Jadi istrinya Utsman bin Maz'un namanya Khawlah. Khawlah binti Hakim. Khawlah istrinya Utsman bin Maz'un datang menemui Aisyah dalam keadaan lusuh. Lusuh di sini kalau di zaman itu perempuan kalau kelihatan lusuh berarti nggak diurus sama suaminya. Maksudnya nggak diurus, tidak dimanfaatkan oleh suaminya. Iya, gitu. Maksudnya tahulah, ya. Aisyah pun bertanya kepadanya, kamu kenapa? Kok kelipet gitu? Maksudnya lurus lagi lusuh gitu. Wah, maka katanya, suamiku mengerjakan sholat malam semalam suntuk dan berpuasa sepanjang hari. Ya, gimana Pak? Kalau ibu-ibu ada tetangga atau teman ngaji, ya pas datang ke pengajian gitu, nggak fresh. Kamu kenapa? Kok mukanya kelipet gitu? Terus habis itu matanya buram suram, sakit? Enggak, kenapa? Suami saya semalam penuh sholat malam, terus kemudian puasa terus. Mungkin ibu-ibu bakal bilang, masya Allah harusnya bersyukur anti punya suami soleh. Ini bukan masalah soleh sih soleh, tapi mau dikemanakan saya ini gitu kan gitu, dikacangin gitu, dicuekin. Itu maksudnya seperti itu, jawabnya. Tapi tentu ketika istrinya Utsman bin Maz'un yaitu Khawlah berkata begitu, suami saya yaitu Utsman bin Maz'un mengerjakan sholat semalam suntuk dan puasa sepanjang hari. Tiba-tiba Nabi SAW masuk, pas banget Nabi SAW masuk dan Aisyah langsung menceritakan keluhan wanita ini. Mendengar keluhan wanita ini, Nabi menemui Utsman bin Maz'un dan ini menunjukkan bahwasanya boleh seorang perempuan datang ke keluarganya ustadz atau istrinya ustadz atau mungkin ke ustadznya langsung untuk mencari solusi permasalahan, selama dia memandang
ustadz tersebut punya kompeten untuk menjawab. Adapun kalau misal dia memandang ustadz ini tidak punya kompeten untuk menjawab, jangan. Karena ini problematika rumah tangga yang tidak boleh, aslinya tidak boleh diketahui oleh orang lain, nggak boleh. Nggak boleh seorang ummahat untuk menceritakan masalah rumah tangganya ke ummahat lain, kecuali yang memang bisa memberikan solusi. Oke? Kalau cuman curhat doang nggak boleh. Ya? Kalau cuma curhat doang nggak boleh. Kalau bisa memberikan solusi, baik saran maupun mungkin ada bantuan, fulus, pinjaman, boleh. Iya boleh. Karena ini bentuk isti'anah yang diperbolehkan. Adapun kalau cuma cerita doang, nggak, haram. Tahu nggak suami saya tuh puasa tiap hari, ya mulai tiap hari saya nggak diapa-apain. Masya Allah, sabar ya bun, kata temennya. Ya situ sih ngomong bisa enak sabar, karena nggak ngerasain kan. Ya saya juga sabar bun, saya juga sama. Ternyata sama dua-duanya. Oh ya kayak gitu sama. Akhirnya curhat, kemana-mana curhat bareng. Akhirnya update terus suami kayak gimana. Nggak boleh seperti itu. Nggak ada manfaatnya itu. Ya. Taib. Kemudian Nabi pun menemui Utsman bin Maz'un dan berkata, Ya Utsman, inna rahbaniyata lam tuktab alaina. Sesungguhnya sikap seperti seorang rahib, kehidupan rahib kan kehidupannya itu ibadah doang dan tidak mempedulikan masalah perempuan atau lawan jenis, ibadah doang. Itu dulu, di zaman syariat Nabi Isa mungkin rahbaniyah, ataupun mungkin bahwa yang seperti itu juga ada kebidahan di situ. Itu tidak diperintahkan di syariat kita. Afama laka fi uswah? Bukankah aku sudah cukup menjadi teladan bagimu wahai Utsman bin Maz'un? Gimana teladannya Rasulullah SAW? Beliau menikah dan beliau juga mempergauli istrinya. Fa wallahi inni akhsyakum lillah wa ahfazukum li hududih. Demi Allah, sesungguhnya aku orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling menjaga hukum-hukumnya di antara kalian. Begitu. Ya, jadi orang yang menuntaskan syahwatnya kepada istrinya itu bisa jadi lebih takut pada Allah Azza wa Jalla dibandingkan yang tidak menuntaskan sama sekali. Kemudian Asy-Sya'bi meriwayatkan bahwa Ka'ab bin Sur duduk bersama Umar bin Al-Khattab. Ini ada Ka'ab, ya. Ka'ab bin Sur. Mendadak muncul seorang perempuan sambil berucap begini, Wahai Amirul Mukminin, aku tidak pernah melihat seorang laki-laki pun yang lebih soleh, lebih utama daripada suamiku. Aku tidak pernah melihat seorang laki-laki pun yang lebih utama daripada suamiku. Demi Allah, ia mengerjakan sholat semalam suntuk dan berpuasa terus sepanjang hari. Mendengar ucapan wanita itu, Umar mendoakan ampunan untuknya dan memujinya. Jadi di sini, ya. Jadi di sini Umar ketika perempuan itu bilang, ya, wahai Amirul Mukminin, laki-laki suamiku itu yang paling utama, tapi dia mengerjakan sholat semalam suntuk dan berpuasa sepanjang hari. Umar bin Khattab itu belum memahami isyarat dari perempuan itu. Maksudnya adalah, ya wahai Umar, saya nggak pernah disentuh oleh suami saya. Itu maksudnya gitu loh. Saking solehnya suami saya gitu. Saking rajin ibadah suami saya. Umar bin Khattab itu mikirnya apa? Perempuan ini sedang menceritakan tentang kesolehan suaminya. Makanya Umar bin Khattab pun mendoakan ampunan buat dia, ya Allah ghafar, dan memuji suaminya ini. Masya Allah, suami anti itu Masya Allah saleh, bagus nih. Jadi salah paham, Umar salah paham, ya. Maka sedangkan wanita kemudian akhirnya merasa malu dan beranjak pulang. Kenapa? Karena perempuan ini merasa bahasa isyaratnya itu tidak dipahami oleh Umar bin Khattab. Jadi malu, akhirnya pulang. Ya. Dan ini juga ada pelajaran ya, umat sekalian. Alangkah baiknya kalau misalnya menceritakan tentang kondisi rumah tangga yang mungkin merupakan aib untuk dicari solusi kepada ustadz, mungkin bagus kalau misalnya pakai bahasa nggak langsung. Misalnya lebih bagus. Misalnya
Pak Ustadz, apa hukumnya kalau seorang suami begini gitu. Enggak ngomong, Pak Ustadz, suami saya kayak gini. Ya itu boleh, cuman boleh dalam rangka meminta solusi atau meminta fatwa, boleh. Tapi lebih bagus apa? Bagaimana kalau ada seorang suami begini. Ya. Tuh, itu lebih afdal. Karena itu lebih afdal karena tidak langsung gitu, tidak langsung. Nah, di sini juga kalimat tidak langsung. Suami saya rajin sholat malam, semalam suntuk dan juga puasa di siang harinya selalu gitu. Ya, zahirnya salah memuji padahal ada isyarat dari itu maksudnya. Maka Ka'ab ketika melihat konteks ini, ya perempuan itu beranjak pulang malu gitu kan. Umar bin Khattab memahami bahwa saya perempuan ini sedang memuji suaminya gitu. Maka Ka'ab yang mendengar kayak gregetan gitu. Wahai Amirul Mukminin, wahai Umar Khattab, wahai Amirul Mukminin, tidakkah penampilan wanita itu menunjukkan bahwa ia telah disia-siakan suaminya? Karena sebenarnya ia tuh sedang menyampaikan keluhannya kepada engkau, wahai Amir. Paham gak maksudnya? Itu tadi kan lihat sendiri. Perempuan tersebut datang kepada engkau dengan pakaian seperti itu. Maksudnya pakaiannya itu pakaian yang menunjukkan tidak semangat hidupnya itu dia. Ya. Begitu. Maka Umar berkata kepada Ka'ab, benar kau kayak gitu? Ya udah, wahai Ka'ab, coba selesaikanlah permasalahannya dengan suaminya. Sebab kamu memahami masalahnya apa yang tidak aku pahami, kata Umar bin Khattab. Jadi Ka'ab ini punya visi yang bagus, punya tafsiran yang bagus terhadap penampilan orang. Ini kayaknya wahai Umar, ini kayaknya nggak diurus sama suaminya nih. Dan kalimatnya menunjukkan itu. Nggak pernah disentuh sama suami, maka dia terlihat tidak semangat berpakaian. Perempuan itu, umumnya ibu-ibu ya terutama ya, sangat senang dengan pakaian. Iya nggak Bu ya? Iya nggak apa-apa ya Bu. Sangat senang dengan pakaian, baik ketika keluar maupun di rumah. Senang dengan motif, senang dengan model rendah dan seterusnya. Itu perempuan wajar. Ya, wajar, maklum. Asal tidak berlebihan wajar. Nah, seringkali semangatnya perempuan untuk memilih motif, untuk mempunyai mengenakan pakaian bagus, itu seiring dengan bagaimana suaminya melayani dia, menafkahi lahir batin dia. Dan bisa jadi seorang perempuan atau istri yang tidak mempedulikan bagaimana pakaiannya, udah biarin dah, bekas ingus ada, bekas cipratan anak ada, bekas darah mudah sini, ya itu bisa jadi juga seiring dengan suaminya yang tidak peduli pada dia dari segi nafkah batin, itu bisa terjadi. Maka itulah Ka'ab bin Sur itu melihat kayaknya di poin ini nih, maka Umar suruh, udah kamu selesaiin permasalahan dia, udah kamu kasih fatwa buat dia. Maka Ka'ab berkata, wahai Umar, ada pendapat lain nih bagi saya. Menurutku kayaknya wanita itu merupakan istri yang keempat deh. Maka kayaknya nih gak diurus karena dia istri keempat, jadi terpojokan atau dan seterusnya. Umar bilang, demi Allah, pendapatmu yang pertama tadi begitu menakjubkan daripada pendapat yang ini nih, dia istri keempat ya, dan seterusnya. Enggak, yang pertama itu yang lebih menakjubkan, yang lebih bagus, kayak takwilan yang lebih bagus. Udah, kamu sekarang saya resmikan, pergilah kamu ke Basrah sebagai qadhi bagi penduduknya. Jadi Ka'ab ini punya ilmu. Kamu pergi ke Basrah dan kamu jadi qadhi. Qadhi itu hakim. Ya, jadi hakimnya di Basrah, sebaik-baik qadhi adalah kamu. Maksudnya apa di sini? Umar bin Al-Khattab ngelihat, ya, ini Ka'ab ini punya pandangan yang sangat bagus mengenai perempuan dan psikologisnya dengan pakaian seperti itu. Ya Umar, ini beliau kayaknya orang ini disia-siakan oleh suaminya, dan kalimat-kalimat yang dituturkan menunjukkan dia sedang berkeluh kesah. Dan Umar radhiyallahu anhu tidak menangkap hal tersebut gitu loh. Dan ini berfaedah. Di antara menunjukkan bahwasanya boleh jadi seorang pemimpin tinggi itu tidak menangkap hal-hal dan isyarat-isyarat kecil dari seseorang. Karena pemimpin itu biasanya adalah yang lebih menguasai hal-hal yang besar, mujmal, global dan makro sifatnya.
Adapun bawahan itu mikro. Nah, bawahan itulah yang kemudian mengisi hal-hal yang sifatnya mikro. Sementara kalau atas, mudir, pemimpin perusahaan, itu jangan terlalu ngurusin mikro. Karena apa? Itu terlalu nyampur gitu. Jadi apa fungsinya pegawai kalau misalnya bawahan itu selalu diteror atau dicampuri urusannya? Maka diserahkan oleh Umar, udah wahai Ka'ab, saya serahkan kamu nanti jadi qadhi di Basrah. Begitu ya, gitu. Jadi ini bukan merupakan kekurangan Umar, mungkin karena udah banyak pikiran, jadi nggak sempat untuk menafsirkan isyarat itu. Iya, begitu ya jemaah. Ya. Makanya bapak-bapak itu coba, kalau misalnya nyari kaos kaki kadang susah kan? Ya kan? Susah. Naruh kaos kaki di mana tadi? Naruh ini di mana? Bingung. Ditanya, istrinya tahu. Iya. Nyari coklat misalnya. Ada coklat di mana, Beb? Itu di kulkas misalnya. Atau mencari di kulkas. Enggak temu-temu. Di mana sih? Itu di samping sini, samping. Detail istri bilang. Kita nyari di samping ini mana ya? Ini mana? Enggak ada. Bini datang. Dasar ya. Barakokok lah. Langsung bisa datang. Ini lihat nih tuh, lihat enggak? Lihat tuh. Dikit ya masih. Ya kan biasa kayak gitu ya perempuan. Mengetahui hal-hal yang sifatnya mikro. Lah kita laki-laki makro untuk urusan besar, makro. Iya, urusan besar, baru laki-laki. Kalau dibalik, repot. Soalnya pecicilan, tahu segala yang detail itu tahu di rumah. Dan sementara istri nggak tahu hal-hal detail di rumah. Nggak ngerti naruh telur di mana, naruh ini, bingung kok kayak gitu tuh. Garam ya, ketukar garam sama gula yang mana nih? Nih yang garam ya warna apa ya tutupnya ya? Ya, yang garam yang warna apa itu tutupnya? Yang hijau, Beb, gitu kan kebalik jadinya. Kebalik jadinya. Iya. Terus istrinya nanya, hari ini makan apa, Pak? Hari ini makan cincang sama rendang sama ini. Kamu makan apa, sayang? Kayaknya aku makan di luar lah, kata istrinya. Kan kebalik. Ya kan? Kebalik. Taib, tidak ada cara hidup seperti rahib dalam Islam. Membujang dengan cara yang tercela dilarang dalam Islam. Dan pelakunya ditolak. Memang ada beberapa ulama yang membujang. Makanya ada kitab Al-Ulama Al-Uzzab namanya. Ulama-ulama yang membujang. Di antara Imam Nawawi itu membujang. Wafat 45 tahun. Di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu belum menikah beliau. Tapi kalau antum tanya ke beliau soal masalah fikih nikah, beliau ahli. Kenapa beliau enggak nikah? Karena kehidupannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu penuh dengan keilmuan dan juga ngurusin jihad dan semisalnya. Jadi penuh dengan itu. Jadi nggak sempat nikah. Bukan karena nggak mau nikah, nggak sempat nikah. Saking betul-betul fokusnya di ilmu. Ya ketika itu. Kalau sekarang nggak boleh kayak gitu. Orang sefokus-fokusnya di ilmu, dia tetap harus nikah pada waktunya. Kenapa? Karena zaman sekarang nggak kayak zaman ketika itu. Kita sekarang mau mengasingkan diri, tetap aja ketemu perempuan. Minimal kuntilanak lah. Tetap aja ketemu lah. Perempuan lagi di mana-mana. Iya. Di busway, ya. Ya, Pak ya. Anda udah enggak pernah lihat busway. Apa enggak pernah naik busway lagi, tapi perempuan lagi. Bandara perempuan lagi. Di Saudi sekarang pelayan bandaranya banyak yang perempuan. Mulai itu. Semoga Allah beri hidayah kepada para penguasa Saudi dan juga Indonesia, ya. Kita kemana-mana perempuan. Di kantor perempuan banyak, Masya Allah. Dan kayak gitu masih berazam untuk bujangan, maka kita antum nggak normal. Dengan banyaknya perempuan di mana-mana antum keluar lihat ini, antum nggak normal. Lihat nanti bagaimana Rasulullah nih. Dari Abu Kabashah Al-Ammari, beliau bercerita, suatu ketika Rasulullah SAW duduk bersama para sahabatnya. Tiba-tiba beliau masuk ke rumah. Jadi nanti umat kalau ada pertanyaan tolong dicepetan ya. Dikasih cepetan, dicepet kasihin. Apa bahasanya? Kok bahasanya berbeda gini? Cepat dikasih ya. Suatu ketika Rasulullah SAW duduk bersama para sahabatnya. Lagi duduk-duduk ini. Tiba-tiba beliau langsung bergegas masuk ke rumah. Selang beberapa waktu kemudian beliau keluar lagi dalam keadaan sudah mandi. Ya, pasti tahulah maksudnya apa. Ya. Kalau kita nggak mikir gitu, lah antum keluar gak? Kok tiba-tiba udah mandi? Mau safar kemana? Kita nggak mikir ke situ kan? Tapi ini maksudnya adalah beliau melakukan hubungan suami istri di rumah.
Kami bertanya, wahai Rasulullah, apa telah terjadi sesuatu? Kok tiba-tiba kayak gini? Dan memang di zaman itu namanya mandi, ikhwan. Seminggu sekali normal di sana. Dulu di zaman itu. Seminggu sekali di hari Jumat mandi, itu normal. Wajar, normal. Ya, jadi ketika ada yang mandi betul, apalagi air kan enggak sebanyak sekarang. Mandi, ada apa ya Rasulullah, kok tiba-tiba masuk terus pas keluar udah mandi? Ajal, ada sesuatu ya, benar ada sesuatu. Marrat bi fulanah fa waqa'a fi qalbi syahwatun nisa. Marrat bi fulanah, ada fulanah, enggak disebutin oleh Rasulullah SAW siapa fulanah itu. Lewat, marrat bi yaitu lewat, aku melewati atau saling lewat dengan fulanah. Fa waqa'a fi qalbi syahwatun nisa. Maka terbesit di hati saya keinginan untuk sesuatu perempuan gitu. Ya laki-laki lah Pak, ya enggak usah diomongin lah ya. Semua dari kita. Nabi kayak gitu. Lewat ada perempuan terus selentingan gitu, ada kepengen gitu. Itu Nabi aja kayak gitu. Lah apalagi kita yang sering enggak menjaga. Ya kan? Maka fa'ataitu ba'du azwaji fa asabtuha. Maka aku pun kemudian ataitu ba'du azwaji, mendatangi sebagian istri-istriku, yaitu salah satu istriku. Fa asabtuha, maka aku lakukan hal tersebut. Fakadzalika faf'alu, maka begitulah kalian lakukan hal tersebut. Fa innahu min amathili a'malikum ityanul halal. Karena di antara amal kalian yang paling baik adalah menggauli yang halal secara fisik. Begitu ya, kawan. Itulah apa faedah di sini, kawan? Faedah pertama, bahwa Nabi SAW manusia normal dan kita juga manusia normal. Maka wajar ketika kita lewat ada akhwat atau ummahat kemudian mungkin nggak sengaja atau bahkan sengaja melihat wajahnya cantik, masya Allah, putih bersinar sampai kita sampai kayak gini-gini, beneran itu, ya. Ternyata masya Allah kepikiran cepat-cepat ke istri. Iya. Nah itu faedah. Jadi di antara sunnahnya juga hal seperti itu. Datangi istri. Ya, salurkan itu, salurkan. Muskilahnya adalah cuma satu, haid lagi. Nah ini makanya orang-orang yang nggak berpoligami itu, ya, ketika istri haid, dia juga ikutan haid. Iya. Maka harus bersabar, ya. Nah, begitu pula yang harus kalian lakukan. Ini perintah Nabi SAW. Salurkan, iya salurkan, walaupun di siang hari. Tapi kenapa Nabi SAW ini kok memberitahu ke sahabat? Karena beliau di sini dalam konteks muallim, mencontohkan yang baik, bukan dalam konteks pamer. Nggak boleh kalau porsi, nggak boleh kalau tahu nggak? Tadi malam tadi baru mandi loh. Tahu nggak, Anda baru gituan tadi, nggak boleh kayak gitu kalau orang lain, ya nggak boleh. Tapi ini beliau dalam konteks apa? Dalam konteks mengajarkan bagaimana kita para bapak pria harus bersikap. Muskilahnya kan kalau kita, nah ini Rasulullah baru lewat dengan fulanah saja udah seperti itu. Kita udah berapa ratus fulanah lewat sehari, lewat gang persahabatan, kesepakatan apa sih ini ya? Persahabatan ya, fulanah binti fulan, lewat lagi fulanah. Terus habis itu parkiran, naruh motor di antara motor para fulanah. Sehingga masya Allah sendirian ini ikhwan. Ini fulanah bukan bermaksud ngerebutin, memang motor-motor mereka sini. Dengar perbincangan mereka, ada yang suaranya halus, ada yang suara begini, langsung gemeter kalbunya. Astagfirullah. Mana lagi haid lagi istri saya. Nah gitu kan repot kan? Ayo, misalnya bagaimana? Alternatifnya kemana coba? Sabar kok gitu Pak. Dan hindari yang seperti itu, dihindari gitu loh, jangan deketin. Belum lagi media sosial dan seterusnya. Pikiran terus begitu banyak ya. Maka dituntaskannya ini, nisa'ukum harthul lakum. Istri-istrimu adalah tempat kalian bercocok tanam. Gitu. Ya, seperti itu umat, para bapak dan ummahat sekalian. Jadi Islam tidak datang untuk membunuh naluri biologis dan menghilangkan syahwat manusia, melainkan Islam mengarahkan kebutuhan biologis dan juga syahwat ini dan mengarahkan cara penyalurannya dengan baik. Sebagai buktinya adalah sabda Rasulullah SAW,
wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan pada kemaluan salah seorang dari kalian terdapat sedekah. Jadi ternyata jima kepada istri yang sah dengan cara yang baik itu adalah sedekah, merupakan nafkah batin, ya. Dari Abu Dzar yang menceritakan, beberapa orang sahabat Nabi berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, orang-orang yang kaya mereka pergi membawa banyak pahala, padahal mereka sholat seperti kami sholat, puasa seperti kami puasa. Hanya saja mereka dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi bersabda begini. Jadi kan kita misalnya fakir atau nggak begitu banyak hartanya, iri sama orang-orang kaya yang rajin sedekah. Gimana ya caranya supaya kita bisa menyamai nilai mereka? Kata Rasulullah, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah Ta'ala juga telah memberikan sesuatu kepada kalian yang dapat kalian gunakan untuk bersedekah? Inna bikulli tasbihatin sedekah, wa kulli takbiratin sedekah, wa kulli tahmidatin sedekah, wa kulli tahlilatin sedekah. Sesungguhnya setiap takbir, setiap tasbih, setiap tahlil, setiap tahmid itu semua sedekah. Atau bilang subhanallah itu sedekah. Atau bilang alhamdulillah sedekah. La ilaha illallah sedekah. Allahu akbar sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah, wa nahyun 'anil munkar sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar termasuk sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Dan pada kemaluan kalian terdapat sedekah. Inilah bedanya mindset orang Islam dengan mindset orang-orang Barat atau kafir. Mereka menuding kita itu agama seksual, agama yang dikit-dikit mikirin seksual, mikirin selangkangan, mikirin paha dan seterusnya. Itu tudingan mereka pada kita. Dan itu hinaan mereka kepada Rasulullah SAW. Mereka bilang tak alaihi salatu wassalam tentang Rasul kita SAW, difitnah oleh mereka dengan fitnah-fitnah yang terlalu busuk kalimat-kalimat tersebut untuk dituturkan di majlis yang mulia ini, ya. Jadi dalam Islam kemaluan kalian terdapat sedekah, yaitu untuk menjima istri yang sah. Itu sedekah. Maka para sahabat terheran, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr?" Ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami yang mendatangi istrinya akan mendapatkan pahala dengan jima, mendapatkan pahala? Kata Nabi SAW, "Ara'aitum law wada'aha fi haram, akana 'alaihi fiha wizr?" Coba kalian pikir, kalau dia menyalurkannya kepada yang haram, bukankah yang perlu dosa? Wa kadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Begitu pula jika ia menyalurkannya kepada yang halal, ia akan memperoleh pahala. Pahala dapat dan istri senang. Nah, sekarang muskilahnya kemudian, apakah memang diwajibkan untuk sampai betul-betul istri itu puas? Nah, ini dia masalah. Maka jawabannya adalah semua itu dikembalikan kepada bagaimana istri dan suami itu, kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Karena beberapa dari bisnis yang bikin strong itu apa? Bisnis apa sih istilahnya? Produk-produk yang nyuruh yang baik gerakan atau senam atau herbal tertentu dan seterusnya yang supaya strong, ya, supaya kuat. Itu mereka selalu mengiklankan dengan sabda-sabda Nabi, kemudian bahwa saya wajib bagi suami untuk memuaskan suaminya dan astagfirullah, ngeri banget itu nanti. Wajib atas suami untuk memuaskan istrinya. Yang wajib adalah menafkahi batin dalam artian menjima'nya. Adapun masalah memuaskan itu semampunya. Sehingga harus orgasme berkali-kali. Itu mohon maaf nih, kalimat agak vulgar karena mereka kayak gitu pakai kalimatnya. Siapa yang gak bisa mencapai titik orgasme berarti dia belum menunaikan hak istrinya. Ini kata kita, ini orang tahu. Perempuan itu berbeda-beda. Ada perempuan yang, ini anak gak mengajari bapak-bapak yang jauh lebih senior dalam urusan perempuannya. Perempuan ada yang, mohon maaf, tidak ngeh kalau dia udah mencapai titik orgasme. Ada perempuan yang memang tidak tahu gimana cara orgasme.
Ada perempuan yang mudah orgasme, ada perempuan yang syahwatnya tinggi, itu beda-beda. Maka jangan dibarometerkan, pokoknya kalau belum sampai orgasme berarti antum belum menafkahi batin. Ini khata. Karena beda-beda perempuan itu. Dan juga laki-laki pun kekuatannya beda. Dan ketika Allah Ta'ala berikan kekuatan cukup segitu, ya khalas. Dan antum mau nambah dengan cara pakai suplemen inilah, pakai gerakan ini, itu nggak wajib. Nggak wajib jemaah. Apalagi kalau bayarannya mahal. Pokoknya kalau pakai suplemen ini harus bayar 5 juta. Dapat cairan juga nanti, dapat apa namanya? Adalah ya. Nanti mana jadi jualan nanti di sini ya. Ya bukan, anak nggak jual kayak gitu, no. Enggak. Ngeri kalau dijual dia. Ya. Tuh langsung bingung pikiran, langsung konslet ini sampai mana tadi ngomongnya. Sampai mana kita? Nah, tidak harus seorang suami untuk mengikuti hal seperti itu. Tapi kalau memang dia ingin, tafadhol. Maka ada pertanyaan, apa hukumnya? Maaf. Apa hukumnya? Pembahasan ini kita jadikan ilmiah aja. Apa hukumnya? Apa ya? Mencari jasa untuk make it bigger gitu. Mau ngomongin gak enak kan? Ya seperti itulah pokoknya, memperbesar. Bukankah itu? Nah, ini ada pertanyaan, ada pertanyaan. Bukankah itu mengubah ciptaan Allah? Ya kan? Paham gak coba? Mengubah ciptaan Allah itu maksud kita katakan hukumnya relatif, tergantung, rinci. Kalau dengan memperbesarnya itu dimaksudkan dengannya adalah supaya ujub, takabur, atau supaya bisa kepada yang lain yang haram, maka jelas haram. Karena tujuannya haram, wasilahnya haram. Tapi kalau tujuannya adalah untuk melanggengkan hubungan suami istri, maka boleh. Sebelum boleh, bukan nggak mesti sampai penganjuran, tapi boleh. Ya. Karena risiko ditanggung sendiri. Iya. Karena ada jenis minyak yang memang kalau misalnya dilakukan dengan minyak tersebut salah dalam treatment urut, itu bisa merusak otot. Ada seperti itu. Maka itu kembali ke masing-masing, nggak dipaksakan dan tidak sampai tahap penganjuran. Yang dianjurkan adalah menunaikan semampunya. Kalau Allah kasih sebegitu ya udah khalas. Tapi kalau antum mau lebih, boleh, selama tidak berlebihan. Begitu. Dan apakah itu termasuk mengubah ciptaan Allah? Berubahnya ya berubah. Tetapi apakah itu termasuk mengubah ciptaan Allah yang dilarang, diharamkan? Perlu diketahui bahwasanya tidak semua yang disebut mengubah ciptaan Allah itu berarti langsung disebut merubah yang haram. Bentuk perubahan yang haram. Contoh, seseorang disunat, laki-laki disunat. Berubah enggak kira-kira? Berubah. Haram tidak? Bukan haram. Itu bisa menjadi kewajiban malah. Ada perubahan? Ada perubahan. Maka yang seperti ini perubahan untuk lebih make it bigger ya, maka itu dibolehkan selama tidak ada maksud buruk atau berlebihan. Ya. Dan kalau memang diniatkan untuk memperbaiki dan memperbagus hubungan suami istri, mudah-mudahan berpahala insyaallah taala. Tetapi jangan sampai kita itu terhasut dengan iklan-iklan yang mana iklan-iklan tersebut kemudian melazimkan seolah-olah secara syar'i kalau antum belum menjadikan istri antum sampai titik orgasme berarti antum belum menunaikan haknya, belum. Enggak mesti, ikhwan. Enggak mesti. Orang tuh beda-beda. Nah, gitu ya. Seperti itu, karena ada sebagian gara-gara marketing akhirnya terhasut dengan itu, akhirnya merasa selama ini belum menunaikan hak istri, padahal dia sudah punya berapa anak. Loh, ini buktinya anak udah ada, berarti kan udah terjadi dan semuanya baik-baik saja gitu. Ya seperti itu, ada kesalahpahaman dari sebagian dari orang. Kira-kira ada pertanyaan atau tidak para ummahat sekalian atau para bapak? Ya, para bapak ada pertanyaan? Ibu-ibu? Silakan, fadhal. Iya. Alhamdulillah. Kurang bisa berlemah lembut kepada istrinya. Qadarullah. Jazakallah. Kemudian si istri itu
Jazakallah khairah. Jazakallah khairah. Pertanyaannya adalah Bapak punya ponakannya. Putri perempuan 10 tahun sudah menikah dan KDRT dalam artian keras perangainya. Apakah boleh meminta cerai? Ya, tentu di sini ini permasalahan yang sebenarnya tidak bisa dijawab ya dalam majelis, karena kalau menjawab secara zahir ya boleh, tetapi kan kasus-kasus seperti ini itu kita harus melihat dari dua kiblat gitu loh. Dari sisi perempuan cerita gini, dari sisi laki-laki cerita gini gitu loh. Jadi kalau bilang boleh Pak, nanti Bapak bilang ke beliau, boleh udah gue cerai, padahal saya nggak tahu kisah detailnya seperti apa. Kalau kekerasan yang sampai memukul dan itu sampai bisa dikhawatirkan mencederai, maka secara hukum syariah boleh. Tetapi untuk dipraktekkan hukum ini ke saudari bapak ini, maka itu butuh observasi lebih, apakah sebegitunya kerasnya atau bagaimana. Jadi saya nggak mengatakan cerailah, nggak mengatakan gitu, tapi hukumnya diperbolehkan kalau kriteria seperti itu. Begitu Pak ya. Dan sudah bersabar 10 tahun. Punya anak sudah? Belum? Atau ya. Mungkin karena belum punya anak mungkin Pak. Mungkin jadi temperamen gitu. Mungkin kadang psikologis laki-laki itu karena merasa mungkin ketika melihat teman-temannya udah punya anak, dia marah sendiri, kenapa saya belum punya anak gitu. Nah, ada juga saran lain Pak. Ada salah satu pengurus di salah satu kajian Bekasi, kajian fikih keluarga juga, yang mana beliau ini sudah 10 tahun kira-kira nikah, belum punya anak, laki-laki, ikhwan, bapak-bapak ya. Sekarang mungkin umur beliau udah 48 atau sekitar itu. Nah, ketika 10 tahun ini belum punya anak sama sekali, maka mulailah tudingan-tudingan dari orang-orang tetangga, jangan-jangan entah impoten atau mandul gitu kan. Maka akhirnya dia pun menikah lagi. Istri kedua, janda, punya anak 2 atau 3 dan sudah agak besar-besar. Dan alhamdulillah dari situ dikaruniai anak. Sehingga fitnah-fitnah itu sudah mulai hilang. Dan boleh jadi ini adalah solusi supaya emosi suaminya lebih stabil. Anda nggak tahu di sini bagaimana kasus lebih tepatnya, tapi boleh jadi di antara bapak-bapak itu sebenarnya ingin punya anak tapi belum, dan ternyata pemandangan yang dia lihat dari orang-orang sudah punya anak, atau ditanya pas lebaran kapan punya anak, itu cukup mengganggu emosinya sehingga bersikap keras. Itu kalau memang bapak-bapak itu suaminya itu memang sikap kerasnya baru muncul setelah nikah. Adapun kalau memang sebelum nikah itu memang keras wataknya dan suka mukul dan semisalnya, maka memang ini watak. Begitu. Wallahu a'lam. Seperti solusi dari Anda sih Pak. Kalau memang perempuan ini masih bisa bersabar, alhamdulillah, atau bisa kemudian mengarahkan supaya menikah lagi untuk mendapatkan keturunan sehingga emosi stabil. Karena Bapak juga kan pasti sudah tahu juga, dan juga semua jemaah sini, masa muda kita emosi itu nggak stabil dan kadang temperamen dan seterusnya. Tapi ketika sudah punya anak mulai melembut. Saya khawatirnya gara-gara itu belum punya anak. Mungkin ya Pak, Allah alam ya. Mohon pencerahan. Biasanya kalau naik KRL banyak godaan mata. Iya. Ingin disalurkan kepada istri. Yang nggak ada, dia KRL nggak ada istrinya kan? Mandi malam terasa dingin saat mau tahajud sehingga ditunda paginya. Apakah hal ini baik? Ini kronologi mana ya kronologinya? Biasanya kalau naik KRL banyak godaan mata. Oke. Oh mungkin pulang kerja mungkin ya. Pulang kerja KRL banyak godaan mata. Ingin disalurkan kepada istri. Mandi malam terasa dingin saat mau tahajud sehingga ditunda paginya. Yang ditunda salurannya atau apa nih Pak? Mandinya. Taib. Mandinya ditunda sampai pagi. Boleh sebelum subuh. Sebelum sholat subuh ya boleh. Tapi nggak dapat tahajud gitu. Ya. Atau pagi ini maksudnya misal sekarang subuh jam 4:30 atau jam 4:35 kalau salah. Maka mandilah jam 4. Setelah mandi, sholat tahajud, baru sholat subuh gitu kan ya. Itu boleh.
dianjurkan setelah melakukan hubungan suami istri sebelum tidur dianjurkan wudu. Dianjurkan wudu, tapi wudu ini tidak menghilangkan hadas besar. Tetap dia dalam kondisi junub. Ya, begitu. Apakah hal ini baik? Baik. Baik insyaallah, enggak apa-apa. Ya, tidak masalah. Tapi Ummahat tidak ada pertanyaan insyaallah ya. Ummahat tidak ada, cukup. Ummahat kayak pada tafakkur, pada diem gitu. Iya. Kenapa ya? Tumben itu Ummahatnya. Oh, mungkin karena semua yang ditanyakan selama ini sudah terjawab oleh kajian ini tadi ya. Oh ya udah. Iya, mungkin kalau kajian tema lain pertanyaannya putar ini semua gitu kan. Mungkin ya. Ya, alhamdulillah kalau sudah terjawab. Ya, alhamdulillah berarti kajian ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala langgengkan rumah tangga kita, berkahi rumah tangga kita, anak-anak kita, istri kita, suami-suami, para ummahat sekalian. Semoga menjadi suami yang saleh, berbakti pada istrinya dan anak-anaknya, menjaga amanah, berbuat adil kepada anak-anak, dan memang betul suami-suami Anda adalah orang-orang atau pria-pria yang hendak membawa Anda, membimbing Anda menuju surga Allah Azza wa Jalla. Kita cukup sampai sini insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.